Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makan bergizi gratis perdana mulai disalurkan ke ribuan siswa di Kabupaten Klaten. Penjualan hewan kurban di Kota Tegal masih lesu menjelang perayaan Idul Adha. Pemprov Jawa Tengah meluncurkan sekolah khusus untuk mencetak atlet handal di masa depan. Ribuan siswa di Kabupaten Klaten mulai menerima makanan bergizi gratis pada tahap perdana. Makan bergizi gratis disalurkan ke 37 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP. Wajah sumringah terpancar dari raut wajah para siswa SMP Negeri 1 Juwiring di Kabupaten Klaten. Mereka begitu menikmati menu makan bergizi gratis yang baru pertama kali disalurkan. Sebanyak 759 siswa di sini mendapat jatah makan bergizi gratis. Pada peluncuran perdana, makan bergizi gratis disalurkan untuk hampir 4.000 pelajar yang tersebar di 37 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP. Para siswa mengaku senang karena menu yang diberikan bervariasi. Selain itu, makan bergizi gratis membuat uang jajan mereka bisa dialihkan untuk ditabung. Jajannya jadi bisa hemat. Buat apa nanti uang jajannya? Ditabung. Ditabung. Kalau ini isiannya apa aja ini tadi? Ada sayur, jeruk, sama ikan, terus nasi. Rasanya gimana? Enak. Suka? Suka. Penyaluran makan bergizi gratis se-Kabupaten Klaten membutuhkan sedikitnya 80 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemerintah Kabupaten Klaten berharap ada penambahan SPPG secara bertahap karena saat ini baru 1 SPPG yang beroperasi. Intinya ke depan total yang dibutuhkan dapur 80. Kalau sudah 80 ini jalan semua berarti semua sudah terpenuhi bahkan sampai dengan posyandu ya tercover begitu. Kalau yang sudah operasional SPPG-nya di Klaten? Kalau di Klaten yang operasional baru Pak Bambang ini launching kita hari ini, tapi beberapa hari ke depan insya Allah akan ada lagi. Nah, semoga kemudian nanti lebih cepat, karena ini memang langsung dengan pusat ya. Nah, harapan kami nanti juga ada percepatan sehingga Kabupaten Klaten segera bisa lebih banyak lagi yang kemudian bisa beroperasi. Program makan bergizi gratis terus dibenahi pemerintah Prabowo agar program unggulan ini bisa sukses. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan sebuah sekolah menengah negeri yang khusus mencetak atlet handal dan potensial. Meski demikian, sekolah khusus atlet ini tetap terintegrasi dengan pendidikan formal. Selamat datang untuk seluruh hadirin tamu undangan yang sudah hadir di Provinsi Jawa Tengah berupaya menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet berbakat dengan mendirikan sekolah khusus atlet. Sekolah ini dinamakan SMA Negeri Keberkatan Olahraga atau Semanko, Jawa Tengah. Semanko berada di kawasan olahraga Jatidiri, Kota Semarang. Sekolah khusus calon atlet handal ini diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Senin siang. Sekolah membuka kesempatan kepada semua siswa berbakat se-Jawa Tengah, baik yang mengemari tinju, atletik, gulat, pencaksilat, panahan, dan jenis-jenis olahraga lainnya. Meski fokus pada pengembangan atlet, sekolah ini tetap terintegrasi dengan pendidikan formal. SMA ini menjadi andalan kita yang artinya bahwa potensi wilayah Jawa Tengah dengan adanya PON yang 71 emas kemarin akan menunjang potensi wilayah kita terutama anak-anak kita yang mempunyai bakat terpendam. Sehingga saya himbau kepada anak-anak didik kita untuk selalu mengangkat prestasi di tempat kita lewat olahraga dengan tetap belajar di sini. Sarana prasarana kemudian tempat latihan, asrama sudah kita siapkan, tinggal mereka kita gembleng menjadi anak kita masa depan. Itu yang pertama. Semanko Jawa Tengah didanai dari APBD Jawa Tengah dan APBN. Pada awal dibuka, Semanko Jawa Tengah telah menerima pendaftaran 98 siswa baru. Agus Sermanto melaporkan dari Kota Semarang. Patroli hutan digelar Perhutani KPH Gundi Grobogan untuk mencegah pembalak liar dan karhutla. Petugas menyusuri kawasan hutan dengan berjalan kaki.
Polisi hutan Jagawana berpatroli dengan menyusuri kawasan hutan lindung Gundih. Patroli dilakukan dengan mobil, namun sejumlah kawasan yang sulit dijangkau dilakukan dengan berjalan kaki. Petugas menemukan sejumlah pohon jati yang sudah tua. Pohon ini tergolong dilindungi. Patroli hutan bertujuan mencegah pembalakan liar dan pembakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi kerawanan-kerawanan, kita memasang sambang baik di hutan maupun di masyarakat sekitar hutan. Dan tentunya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, juga menghindari adanya kebakaran hutan serta pembalakan liar. Selain di tengah hutan, patroli juga dilakukan di perkampungan di pinggir hutan. Petugas sengaja mendekati warga sekitar hutan agar sama-sama menjaga hutan dan melaporkan kepada petugas jika ditemukan pembalakan liar atau pembakaran hutan. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan. Seorang PNS di Demak mencoba mengisi waktu liburnya dengan memproduksi susu kambing. Baru beberapa bulan berjalan, ternyata keuntungan dari usaha tersebut sangat menggiurkan, mencapai 90 juta rupiah per bulan. Berikut Berani Berubah episode Cuan Segar dari Susu Kambing. Tapi sangat bagus untuk kesehatan. Di kesibukan setiap hari saya menjadi PNS itu, Sabtu Minggu saya melihat ada potensi untuk bisa bekerja atau membuat usaha yang lain. Saya memilih di sektor kambing perah karena di sana ada beberapa keuntungan, yaitu tidak hanya mendapatkan dagingnya saja, tetapi kita akan mendapatkan harian, yaitu pendapatan susu. Usaha susu kambing steril ini kan pertama kali di Indonesia, karena di Indonesia ini mulai sudah 10 tahun yang terakhir ini sudah ada produk susu kambing, yaitu tapi berupa bubuk. Masyarakat selama ini kenalnya ada susu kambing dan susu bubuk. Nah, ini saya mempunyai tantangan tersendiri bahwa susu kambing kita jual dengan keadaan cair. Bagaimana tantangan yang pertama, bagaimana kita bisa menghilangkan bau yang biasanya menjadi momok dalam susu kambing. Nah, kita alhamdulillah sudah dengan proses sterilisasi ini kita sudah bisa mungkin 90% menghilangkan bau rengusnya itu, sehingga masyarakat sudah bisa menerima susu kambing ini. Kita mempunyai tantangan baru, yaitu pemasaran. Kami menyikapi ini dengan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat bahwa ini adalah bagus untuk kesehatan. Saya bekerja di pengolahan susu kambing steril kurang lebih sekitar 1 tahun. Saya kuliah di sastra, tidak ada hubungannya dengan ini. Untuk kesulitan pasti semua pekerjaan itu ada. Kalau untuk saya di susu kambing steril ini pastinya tetap ada. Saya beradaptasi lagi karena di waktu kuliah tidak ada materi tentang persusuan, tentang marketing, tidak ada. Untuk cara mengatasi kesulitan bekerja di sini tuh sebenarnya cukup lebih sering bertanya saja sih. Karena kan kalau malu bertanya serta di jalan. Pada waktu kambing ini lahiran, ada jantan dan ada betina. Kalau di kambing perah itu kita mengharapkannya lahiran ada betina. Kalau betina itu tidak kita jual karena ini untuk produksi sendiri. Banyak pedagang yang datang ke sini untuk membeli. Seperti mereka biasanya untuk bakalan, untuk korban itu yang jantan. Banyak yang repeat order itu karena yang dia mungkin yang kena kanker atau mungkin yang mempunyai asam lambung, ada sendi, itu mereka selalu repeat order untuk dia merasa ada manfaatnya dari minum susu kambing. Sudah langganan Mas, biasanya 1 bulan saya beli 1 karton di sini, isinya 20. Harganya 15.000 Mas per kalengnya. Ya, buat tubuh bisa pengobatan yang sakit paru-paru gitu loh Mas.
baru berjalan, kita launching sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya kan. Jadi ini baru, jadi kita baru omset sekitar ya antara 90 jutaan. Kami itu kepingin suatu saat peternakan Indonesia itu maju dan pengelolaan teknologinya juga maju seperti di negara-negara seperti New Zealand, Australia, Belanda dan lain-lain. Berawal dari keinginan untuk membantu sesama yang tidak punya kesempatan, saya bertekad untuk menjadi orang yang memberi peluang itu. Intinya selalu berusaha dan berani berubah.